Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik. Ya, di sini saya akan membahas tentang materi sosiologi untuk kelas 10 SMA. Jadi, langsung saja kita akan bahas mengenai bab 1, ya, yaitu sosiologi sebagai ilmu dalam hubungan masyarakat. Yang bagian A itu ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan titik awal terbentuknya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang terbentuk itu melalui penelitian terlebih dahulu. Bagaimana proses lahirnya ilmu pengetahuan? Proses kelahiran suatu ilmu pengetahuan berawal dari rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu hal. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai upaya untuk mengetahuinya. Kemudian, hasil penelitian disampaikan kepada masyarakat untuk dibuktikan kebenarannya. Jadi, ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Sistematis ini berurutan, gitu ya. Berurutan mulai dari awal sampai akhir, teratur. Yang diperoleh dari aktivitas berpikir manusia melalui metode tertentu yang kebenarannya dapat diuji secara kritis oleh orang lain. Jadi dapat diuji. Nah, ini yang penting. Terus selanjutnya, yang pertama, sifat ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diangkat sebagai ilmu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Rasional. B. Objektif. C. Akumulatif. D. Empiris. E. Andal dan dirancang. Kita bahas dulu yang rasional. Rasional yaitu masuk akal. Ilmu pengetahuan didasarkan atas kegiatan berpikir secara logis dengan menggunakan rasa, nalar, dan hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia. Yang B, objektif. Kebenarannya yang dihasilkan suatu ilmu merupakan kebenaran pengetahuan yang jujur, apa adanya sesuai dengan kenyataan objeknya, serta tidak tergantung pada suasana hati, prasangka, atau pertimbangan nilai pribadi. Itu objektif. Yang C, akumulatif. Ilmu dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan. Jadi penyempurnaan yang sebelumnya ditambah, diperbaiki sehingga semakin sempurna. Itulah akumulatif. Jadi ilmu yang dikenal sekarang merupakan kelanjutan dari ilmu yang dikembangkan sebelumnya. Oleh karenanya, ilmu pengetahuan bersifat relatif dan temporal, tidak pernah mutlak dan final. Terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan terbuka dan selalu berkembang terus.
Yang D. Empiris. Kesimpulan yang diambil harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian panca indera, serta dapat diuji kebenarannya dengan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini yang membedakan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Yang E. Andal dan dirancang. Ilmu pengetahuan dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan dengan hasil yang dapat diandalkan. Selain itu, ilmu pengetahuan dikembangkan menurut suatu rancangan yang menerapkan metode ilmiah. Terus yang kedua, pengelompokan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu dikelompok-kelompokkan. Apabila kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan, apa yang terlintas dalam pikiranmu atau pikiran kita? Ada yang menyebut mata pelajaran, ya memang ya tidak salah. Ya, memang namanya mata pelajaran merupakan bagian daripada ilmu pengetahuan. Betul. Ilmu pengetahuan yang ada di dunia jumlahnya sangat banyak. Lantas, dari sekian banyak ilmu pengetahuan yang berkembang, bagaimana kita mempelajarinya? Nah, di sini para ahli telah memikirkan semua itu, sehingga dibuatlah atau dikelompokkan menjadi beberapa ilmu pengetahuan. Secara umum, ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ilmu pengetahuan yang didasarkan oleh objek atau bidang kajian menurut M. Nata Saputra SH dan didasarkan pada tujuan pengajiannya. Kita bahas dulu yang A, ilmu pengetahuan yang didasarkan atas objek atau bidang kajian antara lain ilmu pengetahuan alam, natural science, ilmu pengetahuan sosial, social science, dan ilmu pengetahuan budaya, humanistic study. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam atau natural science. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam, baik hayati maupun non-hayati. Yang termasuk dalam ilmu ini adalah biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Atau yang kita kenal dengan IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Terus yang kedua, ilmu pengetahuan sosial, social science. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mengkaji kehidupan bersama manusia dengan sesamanya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu pengetahuan budaya, humanistic study. Ilmu pengetahuan budaya merupakan ilmu yang mempelajari manifestasi atau perwujudan spiritual dari kehidupan bersama manusia. Yang B, ilmu pengetahuan yang didasarkan pada tujuan pengajiannya dikelompokkan menjadi ilmu murni dan ilmu terapan. Yang pertama, ilmu murni. Ilmu murni merupakan ilmu yang bertujuan mendalami teori untuk memajukan atau memperkaya khasanah ilmu tersebut. Sebagai contoh, seseorang ingin menguji kebenaran teori konflik,
yang dikemukakan oleh Erlab Dahrendorf. Menurutnya, sebagaimana dikutip George Ritzer 2003, setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan pertentangan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat. Berdasarkan teori itulah, seseorang melakukan sejumlah penelitian untuk membuktikan kebenaran teori tersebut. Hasil dari penelitian itu akan menghasilkan suatu ilmu yang termasuk ilmu murni. Yang kedua, ilmu terapan. Ilmu terapan merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh, akhir-akhir ini Indonesia disibukkan dengan bencana gempa dan gelombang tsunami yang melanda di sebagian besar wilayahnya, mulai dari Aceh, Lampung, Ciamis, Cilacap, Bantul, Singaraja, bahkan Minahasa. Akibatnya, ketenangan masyarakat menjadi terganggu. Rasa ketakutan menyelimuti hampir seluruh warga pesisir pantai. Oleh karena itulah para geolog ahli demografi dan pengamat gempa bersama mencari penyebab-penyebab terjadinya gempa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagai saran dan solusi disebarkan kepada masyarakat luas sebagai upaya antisipasi dan diajukan kepada pemerintah supaya masalah tersebut ditindaklanjuti. Yang B, sosiologi sebagai ilmu dan metode. Fenomena-fenomena di masyarakat sangat banyak. Salah satu contohnya adalah misalnya budaya korupsi yang ada di Indonesia. Kita udah tahu bahwa salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya rezim Orde Baru tahun 98 adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau kalau disingkat KKN. Sejak level bawah hingga atas hampir tidak ada yang tidak terjamah virus korupsi. Praktek tersebut justru menjamur di zaman reformasi. Mengapa aparat hukum seperti tidak mampu menumpas budaya korupsi tersebut? Fenomena seperti inilah kita dapat kaji lebih dalam lagi dengan menggunakan sudut pandang sosiologi. Masalah apa yang dapat dikaji dari sudut pandang sosial. Terus bagaimana cara memandangnya? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, alangkah baiknya apabila kita terlebih dahulu mempelajari secara ringkas mengenai ilmu sosiologi. Yang pertama, pengertian sosiologi. Apakah kamu pernah berpikir mengapa setiap orang mempunyai perilaku yang berbeda-beda? Mengapa orang melakukan hubungan dengan orang lain? Jika kita mau melihat masyarakat lebih kritis, terdapat tingkatan-tingkatan di dalamnya. Inilah sosiologi. Dengan kata lain, asal mula terbentuknya sosiologi atas dasar keinginan untuk memahami manusia itu sendiri dari segi sosialnya. Istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos.
Sosius artinya teman atau kawan, dan logos artinya berbicara, mengajar atau ilmu. Dengan demikian, secara sederhana, sosiologi berarti ilmu tentang hubungan antar teman. Kalau secara umum, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Oleh karena itu, definisi tersebut terlalu luas. Banyak ahli mencoba memberikan definisi tentang sosiologi sebagai patokan sementara. Sedangkan menurut Pitrim Sorokin, seorang ahli sosiologi, dia mempelajari 3 hal. Yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Contohnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dan politik. Yang kedua, hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial. Yang C atau yang ketiga, ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Itu yang menurut ahli Pitrim Sorokin. Ya, cukup sekian pembahasan kali ini. Di lain waktu kita bisa melanjutkan materinya. Cukup sekian dan terima kasih.